Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema Orang Terbaik di Hadapan Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Arosi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ada dua jenis orang terbaik. Pertama, orang-orang yang kehidupannya adalah berjuang fisabilillah dengan kendaraannya, dengan perangkatnya, dengan kekayaannya. Ini terjemahan bebas ya. Kalau secara harfiah, inna min khairin nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik usaha manusia, rajulan akhizan, ya, seseorang yang menarik kekang kudanya fi sabilillah, di jalan Allah. Saya terjemahkan pertama tadi apa? Sebaik manusia adalah orang yang menggunakan perangkat-perangkatnya, kekayaannya, kepemilikannya untuk berjuang fi sabilillah. In sami'a faz'atan aw hay'atan kana 'ala matni farasihi yabtaghi al-mauta aw al-qatla fi mazanni. Jika dia mendengarkan suatu teriakan, maka dia bersiap-siap untuk mencari mati syahid. Nanti tenang dulu antum, jangan main bom-bom dulu ya, apalagi bom masjid ya. Itu orang nyembah Allah, jangan dibom. Maka teman-teman para mujahid yang di dalam dirinya ada nur jihad, antum nurnya jangan dibuka di sembarang tempat. Berjuang itu ada babnya, ada fikihnya. Ya, tidak boleh sembarangan kita mau ngebom. Saya juga pengen jadi mujahid dan saya pengen mati fisabilillah. Tapi jangan bunuh teman sendiri, cuma beda faham. Jangan. Kita ingin berjuang, terakhir masih ada di perjuangan lawan Dajjal, melawan tentara Dajjal. Habis itu khilafah Imam Mahdi, masih ada lagi Ya'juj Ma'juj. Antum kalau yang hobi-hobi perang, tunggu sabaran dikit ya. Panjang itu ceritanya tuh. Yang hobi mana-mana, latihan aja sekarang. Tapi jangan untuk manah teman-teman kita ya. Cuma beda politik, beda mazhab, beda manhaj, udahlah. Maka kalau antum melihat saya debat, saya ngeritik Salafi, bukan berarti saya benci Salafi. Saya ngeritik siapa? Kelompok ini, kelompok itu, bukan berarti saya benci mereka. Saya berharap kita satu barisan sebenarnya. Cuma kan mereka duluan serang kita. Mereka zindik-zindikkan kitab ini, ajaran tasawuf. Mereka katakan maulid Nabi sama dengan Natal. Mereka sebut tawasul syirik. Ini kan jadi persoalan. Ya. Untung di masjid gak ada Pancasila kan. Kalau enggak mungkin udah dibom kali masjid ini. Itu, maka makhluk terbaik pertama di muka bumi yang menginjakkan kakinya di muka bumi adalah pejuang. Zaman ini masih zaman damai, maka dakwahnya juga dakwah damai. Perjuangan kita masih perjuangan damai. Kalau musim damai, yang berjuang bukan tangan ini, yang berjuang ini, yang berjuang dada kita, akal kita, harta kita untuk tetap berbagi, untuk berdakwah. Dan mungkin kosnya lebih besar, atau makan hatinya lebih gede. Benar gak? Kalau musuhan nanti dengan orang-orang yang mau merusak Islam, musuh-musuhnya Islam, gampang. Dia kelihatan di depan, kita di sini. Jelas. Sekarang itu kita nggak tahu di antara kita ini benar nggak semua. Kita nggak tahu. Di dalam diri saya benarkah semua? Saya juga sedang mencarinya. Siapa tahu ada yang nyusup-nyusup di dalam diri kita. Keinginan-keinginan yang tidak benar. Saya pun selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya dan kita semua. Ya. Yang kedua, rajulan fi ghanimatin lahu fi ra'si syufa'ah, fi ra'si sya'fah min hadhihi syi'af atau fi badni wadin min hadhihi al-awdiyah yuqimu as-salah wa yu'ti az-zakah wa ya'bud rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin laysa minan nas illa fi khairin. Dan yang kedua, seseorang yang mempunyai ghanimah atau harta. Dia punya pegangan harta. Ya.
Kemudian dia berada di ujung bukit, di atas bukit. Ada nggak orang tinggal di atas bukit, Pak? Kecuali Bukit Tinggi. Tahu Bukit Tinggi, Pak? Itu banyak orang tinggal di situ. Namanya Bukit Tinggi. Ada gunung sepi. Ada nggak orang tinggal di sana? Nggak ada. Nah, Nabi lagi sebut. Atau seseorang yang berada di tempat yang sepi di atas gunung. Au fi batni wadin, atau di tengah lembah, di tengah hutan. Nah, dua nih. Berarti yang penting sepi, menyepi, menyendiri. Yuqimus shalah, dia mendirikan salat, menunaikan zakat. Kalau sendiri zakat ke siapa? Jangan-jangan ada zakat yang bukan zakat yang kita kenal sekarang. Zakat di situ artinya sedekah. Ngasih hewan itu sedekah, Pak. Nabi mengatakan, jika ada buah jatuh dari pohon, lalu dimakan oleh burung, itu sedekah. Baru dengar antum hadisnya? Rawahu Ar-Razi. Bukan hadis Ar-Razi, itu ada di Sunan Tirmizi, itu hadis sahih. Ada orang lewat mungut, itu sedekah. Maka antum nanti kalau punya buah pohon banyak, atau suka memberi tapi nggak sadar siapa yang diberi, nanti kaget pada akhirat. Tiba-tiba, loh, ini dari mana nih pahalanya? Dari mana nih pahalanya? Ya. Jadi antum kalau punya pohon rambutan tuh biarin aja, bebas. Kalau perlu tulis bebas, siapa aja ambil. Mana ada orang begitu, Pak, sekarang. Yang ada malah ditulis yang ngambil ahli neraka gitu ya. Gitu sekarang. Semuanya cuma karena itu, kalau dijual paling cuma berapa duit, bisa neraka loh. Begitu gampang orang sekarang meneraka-nerakakan orang cuma karena rambutan. Ya'bud rabbahu hatta ya'tiyahul yaqin. Ya'budu, dia menyembah Robnya sampai datang hari yakin. Yakin itu hari kematian. Laisa minan nas illa fi khair. Ya, lanjut. Apa kata beliau? Qala al-ustaz, pengarang kitab ini, al-khalwah sifatu ahli safwah. Berkhalwat, menyendiri di tengah keramaian, itu ciri-ciri orang yang qalbunya bening. Wal uzlah min amarati ahli al-wuslah. Sedangkan uzlah, menjauhkan diri dari keramaian. Kalau tadi menyendiri dalam keramaian, disebut khalwat. Kalau sekarang uzlah, menyendiri dari keramaian itu. Min amarati ahli al-wuslah. Ini adalah tanda-tanda orang yang wusul sampai kepada Allah. Tapi itu baru awal ya, awal sampai. Pernah jatuh cinta? Pernah? Jujur aja, Pak, antum gak tahu cinta ya? Pernah jatuh cinta kah? Pernah. Kalau sudah jatuh cinta, ini bukan nama sesama jenis. Sama lawan jenis, kita suka dia, dia suka kita. Suka gak berdua-duaan? Suka. Bener. Itu normal, secara manusiawi. Maka berkatalah Imam Qushairi, jika engkau suka menyepi, menyendiri, mojok kalau bahasa kitanya, berkhalwat, beruzlah dengan kekasihmu, maka ketahuilah, orang-orang yang wusul, orang-orang yang ruhaninya sampai kepada Allah, cintanya kepada Allah, mereka hanya ingin menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ahlul wuslah, ya. Wala budda lil murid, mestilah seorang murid fi ibtida'i hali, di awal-awal dia melaksanakan atau mengambil ilmu rohani, minal uzlah, untuk beruzlah. Ini zaman dulu, Pak, ini zaman dulu, beruzlah an abna'i jinsi, dari manusia sejenisnya, summa fi nihayatihi minal khalwah, atau di ujung khalwatnya, litahaqquqihi bi unsi, supaya dia bisa membuktikan bahwa dirinya betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah. Biasanya gak usah Allah deh. Seorang laki-laki atau perempuan yang jatuh cinta, dia nguji pasangannya. Kalau perempuannya agak religius sedikit, kalau kamu serius, datangi ayah ibuku. Gitu kan? Gitu gak? Lain kalau mahasiswa-mahasiswi, Bang, jemput dong. Nah, gitu. Anterin dong. Itu ujian, dia nguji cinta gak dia, senang gak dia, maukah dia mengorbankan waktunya. Bener, antum korban begitu ini sama mbak-mbak yang di belakang ya. Oke. Allah pun sama. Allah itu maha pencemburu, gak ada apa-apanya cemburu kaum perempuan. Allah itu maha pencemburu. Inilah yang disebut Allah itu maha feminim, tapi bukan perempuan. Maha feminim dalam artian Allah sangat cemburu
Dan kalau ada kekasihnya diganggu oleh yang selain dirinya, Allah akan melabrak mereka. Maksudnya gimana tuh? Putus atau dilabrak? Pilih mana antum? Kalau kita ini menduakan Allah dengan pekerjaan, Allah masih sayang kita, pekerjaan diambil. Paham maksudnya? Antum masih ingat kisah Sayyidina Ibrahim? Sayyidina Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah. Khalilullah itu derajat di bawah Habibullah. Satu derajat di bawah Habibullah. Khalil artinya teman ngobrol, teman berkeluh kesah. Khalilullah. Sayyidina Ibrahim 70 tahun lebih tidak punya anak, diberikan anak. Ternyata Nabi Ibrahim asik punya anak. Tiap hari dibuatin masakan, dicariin semua yang bikin dia nyaman. Allah Maha tahu isi hati, tapi secara hukum sababiah, hukum asbab, perlu diuji Nabi Ibrahim. Maka Allah minta mahar cintanya, sembelihlah yang bikin kamu berpaling dariku. Allah labrak, itu namanya. Itu cara Allah melabrak Nabi Ibrahim. Jadi enggak? Mau disembelih enggak? Mau disembelih. Habis itu apa? Kata Allah, sudah, aku ganti dengan zabhin, bizabhin azim. Cukup kamu ambil ternakmu, itu gantinya. Berarti kamu memang cinta kepadaku. Nabi Ibrahim ini diuji. Kalau sudah Nabi, yang masuk ke dalam kalbunya pasti kalam ilahi. Dia mimpi, tapi masih kurang yakin. Nah, ini mulai diragukan. Maka Nabi Ibrahim diuji terus, sampai 3 kali mimpi. Akhirnya beliau pun musyawarah. Nah, inilah ilmu besar. Meskipun kita dapat isyarat, ilham, gak boleh langsung tabrak. Apalagi cuma antum dapat paham di suatu pengajian, gak boleh langsung dipakai. Konfirmasi dulu kepada masyaikh kita, ya. Seperti Nabi Ibrahim konfirmasi bahkan kepada anaknya. Ini filosofinya, ya. Kalau kita lihat analognya. Jadi paham maksud cinta itu? Ya. Allah suka dulu ketika Nabi Ibrahim, beliau menyepi, menyendiri. Ketika punya anak, ternyata beliau pun sibuk. Allah kalau lihat antum ini sibuk main handphone malam hari. Orang harusnya tahajud masih main handphone. Nanti bisa Allah ambil matanya, bisa Allah ambil handphonenya. Pilih mana? Kalau Allah sudah biarkan, berarti Allah sudah tidak cinta. Kalau handphonenya rusak, jatuh, wah berarti pelajaran tuh. Ya. Masa bangun tidur cari handphone? Terantum mati, di alam kubur itu kan perasaan kayak bangun tidur. Serius loh ya. Kalau belum antum mati aja dulu. Biar tahu rasanya. Orang kalau mati suri, itu kan mati beneran, cuma dia hidup lagi. Allah kembalikan. Orang kalau mati, bangun itu dia ngerasa kayak biasa. Sadar-sadar kalau dia ngelihat alam lain. Kok beda ya? Dan paling parah nanti kalau tiba-tiba mungkar nakir datang. Antum lagi nyari handphone kan, handphone gua mana nih? Ya salah ya. Apalagi tidurnya pakai TV. Jangan tidur pakai TV. Hidupkan TV di kolbu. Hidupkan smartphone yang ada di kolbu, ya. Smart kolbu. Kolbu kita cerdas, lebih cerdas dari itu. Antum paling-paling cuma bisa nonton YouTube. Kalau di kolbu ini bisa ketemu dengan siapapun. Bisa ketemu Rasulullah, mimpi. Ya. Bisa. Itu Rasulullah sendiri yang mengajarkan. Ya. Ini baru permulaan bab uzlah, ya. Nanti kita lanjutkan di bulan depan insya Allah. Apa kata beliau? Uzlah itu ayya'taqidah. Jadi kita kalau menjauh dari orang, nah antum nih, mohon maaf nih banyak orang hijrah merasa dirinya dirusak oleh komunitas selamanya. Ini orang hijrah, kebanyakan begitu. Benarkah cara berpikir begitu? Coba lihat ilustrasinya. Orang kalau hijrah, apa kata dia? Saya punya komunitas lama. Terus pindah, karena hijrah namanya, ya. Terus pindah ke komunitas baru. Apa yang kita yakini saat kita hijrah? Antum saat hijrah nih ke komunitas baru. Di sini banyak maksiat.
Oke? Banyak maksiat. Kalau kita mengatakan, gue gak mau lagi ke sono, ntar gue rusak sama kalian, itu orang sombong. Jadi dalam ilmu tasawuf sampai begitu diurus, Pak. Maka teman-teman yang merasa dirinya hijrah, ini adab hijrah. Ini adab hijrah. Kalau kita pindah dari suatu komunitas yang menurut kita kurang baik, apa kata-kata yang kita munculkan? Ya Rob, aku niat hijrah karena Engkau. Karena mungkin akulah penyebab mereka rusak. Karena mungkin akulah yang membuat mereka itu kacau. Karena aku, mereka kacau. Atau mereka sudah kacau, tambah aku, tambah kacau lagi. Itu keyakinannya. Bukan berarti kita mau bersih-bersih diri dari mereka. Maka setiap hijrah yang seakan-akan sekarang hijrahnya suci, yang sebelumnya itu kotor, sebelum itu dia benci, dia katakan, itu musik saya haram. Ente kalau maksiat karena musik, silakan, tobat aja. Tapi gak usah salahkan musiknya. Ya, ini berulang-ulang saya sampaikan. Musik bisa nggak maksiat? Yang maksiat siapa? Yang main musik. Sekarang antum salahkan musiknya. Itu kalau dia bisa bicara, dia akan demo di hadapan Allah SWT, di dunia dan di akhirat. Oh, dulu itu bikin saya maksiat. Karena musik saya maksiat. Bukan, justru kamulah yang menyebabkan alat musik itu masuk ke tempat maksiat. Jangan dibalik, itu childish, anak kecil yang begitu. Yang menyalahkan benda-benda, yang menyalahkan, ada lagi yang lebih canggih. Saya nggak mau temenan sama dia. Dia merusak saya, gitu. Itu kata-kata yang disampaikan oleh ahli neraka kepada syaitan. Surah Al-Hasyr, silakan dibaca. Mau ngulang kalimat itu. Kenapa di surah Al-Hasyr muncul kisah itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu manusia suka menyalahkan orang lain. Maka teman-teman, apapun maksiat antum udah masa lalu tutup. Dan tidak usah salahkan partner kita yang maksiat. Antum mau ngapain aja dulu, mau korupsi, mau zina, mau menyabu, mau apa, gak usah salahin mereka. Katakan, aku yang salah ya Allah. Ya, jangan salahkan dia, jangan salahkan komunitas, jangan salahkan bandar. Apalagi antum nyalahin wali kota, Pak RT, lo salah apa dia? Gak ada urusan itu, salahkan diri sendiri. Baru benar hijrahnya, ya. Jadi ini cara memahami teks, ini kan teks lama. Untuk sekarang antum disuruh uzlah mungkin nggak? Uzlah aja rumahnya dibuat bareng-bareng di tengah hutan, ya. Hijrah-hijrahan, ya. Perumahan akhir zaman, ya salah. Nah, ini kata beliau, ayya'taqida bi'tizalihi anil khalqi salamatan nas. Nah, ini nggak boleh katanya. Nah, tapi yang boleh apa? Meyakini dengan dia berpindah, dia menjauh, dia menjauhkan keburukan dirinya supaya tidak menyebar kepada makhluk yang lain. Itu baru benar uzlahnya, baru benar hijrahnya, ya. Jadi antum yang hijrah ini katakan, ya Rob, aku niat menjauhkan orang lain dari keburukan yang disebabkan oleh diriku sendiri. Itu niat kita hijrah, ya. Kenapa? Wala yaqsud salamatuhu min syarri khalq, tidak boleh berniat menjauhkan diri dari keburukan makhluk, karena keburukan makhluk itu sebenarnya ada dalam dirimu, ya. Fa innal awwal minal qismain natijatu istisghari nafsi wa tsani syuhudu maziyati 'alal khalqi. Yang pertama, orang yang memandang dirinya rusak. Inilah orang tawadhu. Yang kedua, yang mengatakan, saya ingin menjauh dari komunitas yang banyak maksiat. Saya mau hijrah dari komunitas para penyabu, narkoba, kelompok dunia hitam. Itu orang-orang sombong, sok suci. Maka hati-hati siapa guru kita dalam hijrah. Itu akan mempengaruhi gaya hijrah itu. Ya, kayaknya harus dibuat daurah manhaj hijrah, ya. Biar oke, sesuai dengan kitab-kitab yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama yang kalbunya sudah hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar lagi, masih ada waktu. Dulu, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, pengikut-pengikut Nabi Isa yang masih lurus, Hanif, itu ditanya, innaka rahib,
Apakah kamu seorang rahib? Apakah kamu seorang pendeta? Rahib boleh nikah nggak? Nggak boleh dia. Kecuali yang terbaru Protestan. Kalau pendeta Katolik nikah? Nggak. Itu ajaran lama itu, Pak. Ya, enggak ya? Tabattul namanya. Innaka rahib, engkau orang yang suci. Jadi rahib itu kalau disebut itu melebihi sucinya kiai. Kalau zaman sekarang kita kan ngeliat kiai masih salah. Kiai itu masih menikah, istrinya lebih dari satu kadang, ya kan? Kalau rahib tidak menikah, karena dalam bayangan orang-orang agama terdahulu, orang yang dekat kepada Allah tidak membutuhkan syahwat. Maka adalah pujian dari seseorang kepada rahib. Innaka rahibun, engkau seorang rahib yang sangat suci. Pendeta, mirip-mirip pendeta cerita-cerita Sunggokong ya. Begini terus dia, digoda cewek, begitu terus dia. Waduh, kita salut tuh kalau ada orang begitu ya. Faqala, apa kata dia? La, saya bukan pendeta, saya bukan rahib, saya bukan ahli agama, saya bukan orang yang, kalau sekarang, kamu orang torikot ya, kamu sufi ya, kamu hijrah ya, kamu ikhwan ya, kamu ahbab ya, kamu ashraf ya, kamu, semua sebutan-sebutan itu dihilangkan. Oh, kamu ikut tarbiyah ya, kamu ikut liqa ya. Nah, ini puji-pujiannya begitu. Ya, saya dulu kan waktu mahasiswa udah jaga jenggot, kemana-mana pakai baju koko. Kata kawan, inti ya akhi, rojulun. Ya emang saya rojulun kan, rojulun artinya apa? Coba, tapi dia bilang rojulun ngaji-ngajiun gitu. Suka ngaji, bahasa Arab Indonesia ya. Apa jawaban si rahib? La, bal ana harisu kalbin. Saya ini hanyalah sosok hina yang sedang menjaga kekuatan syahwat di dalam diriku. Dia menyebutnya kalbin, kekuatan anjing. Jadi dia mengatakan dirinya itu punya karakter hewan buas, hewan ternak. Ini si rahib nih. Inna nafsi kalbun ya'qirul khalq. Diriku ini ibarat anjing. Dia bisa nyalak, membentak makhluk, menyakiti makhluk, supaya mereka tidak disakiti. Aku merantainya, aku memagarinya. Itu beliau. Maka dalam kitab-kitab ilmu zikir yang saya pelajari sedari saya masih kecil, dulu ada satu toriko yang saya pelajari, guru saya mengatakan waktu kami awal masuk khalwat, jadi saya tidak uzlah, tapi saya khalwat 40 hari. Apa kata guru kami? Jangan sebut diri kamu orang yang khalwat. Jangan sebut dirimu sufi. Jangan sebut dirimu ahli hadis. Jangan sebut dirimu ulama, santri. Sebut dirimu orang yang sedang menjaga anjing galak di dalam dirimu. Dan memang saya akui Bapak Ibu yang bukan Allah, sejauh ini, selama ini saya puasa. Bulan puasa, kan kita khalwatnya bulan puasa. Masa-masa itulah secara zahir mata saya terjaga. Tapi enggak juga. Kan sore-sore ada yang nganter lauk. Mata kita cuci mata pas sore-sore, karena yang nganter macam-macam. Bukan nganter ke kita, ke samping. Mata, tetap aja cuci mata. Sekian hari saya nggak pernah ketemu lawan jenis. Umur waktu itu baru 13-14 tahun. Tahu-tahu ada saudara, ya, ikhwan kita, diantarkan makanan oleh istrinya, bawa seorang gadis. Apa yang terjadi? Saya nggak bisa lupa, Pak, cantiknya perempuan itu. Sampai sekarang, walaupun saya nggak jatuh cinta, tapi mata ini kayak tertarik ke sana. Oh, ini yang terasa oleh sang rahib. Baru saya paham. Jadi ternyata orang-orang yang menjauhkan dirinya dari makhluk, dari keramaian, ujiannya justru lebih berat. Maka nanti akan ada dua jenis aliran ulama kita. Ada yang memilih uzlah, menyepi, menyendiri. Ada yang memilih menyepi dalam keramaian. Kenapa? Karena kalau antum menjauh, sekali kena seperti Imam Syafi'i, ketika melihat betis lawan jenis, itu langsung hafalannya buyar. Nggak bisa konsentrasi. Tapi kalau antum-antum ini kan sudah tebel mukanya. Dikasih lutut aja biasa aja. Biasa gitu. Ya. Sama kita.
sama-sama bermasalah diri kita ini. Maka teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya ini bukan orang suci, saya cuma ketemu orang-orang suci yang ketika kita tanya, dia merasa juga tidak suci. Semoga kita ketularan tawaduknya mereka, amin ya rabbal alamin. Kalau dia mampu mengkondisikan nafsnya, menjaga nafsnya, bisa mengenal Allah SWT, dia naik lagi, mulhamah. Mulhamah ini dicirikan, taatnya mut-mutan, maksiatnya pun mut-mutan. Ini lagi musim kajian nih, lagi ngaji, ustadznya membahas tentang sholat duha, akhirnya sebulan sholat duha terus, tapi nggak ada perbaikan rezeki. Kayaknya nggak bener nih kajian ustadz, masa saya udah duha, rezekinya nggak lancar-lancar, berarti dia salah niat. Maka dia diilhamkan lagi oleh nafsiyahnya, itu nggak benar, ditinggalkanlah. Itu sama. Kalau dia rajin zikir, dia kalahkan bisik-bisikan ini, maka mencapailah orang ini kepada ketenangan nafs. Ketenangan nafs. Disebutlah an-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nafsu mutmainnah itu kalau dibuat persentase 51% sampai 99% dia sudah baik. Dia sudah zikrullah. Jadi dapat dipastikan kita rata-rata belum nyampe, Pak. Coba dihitung. Lamaan nonton YouTube atau zikir. Mana? YouTube ya. Gak apa-apa Pak, juru. Saya juga begitu kok. Cuma semenjak ketemu ilmu zikir, ternyata zikir lebih nikmat daripada nonton YouTube, Pak. Ini perih. Lalu ada kebosanan. Coba Pak, nonton hari ini berita-berita tentang apa yang terjadi di luar. Panas. Benar gak? Betul-betul gak nyaman. Satu punya versi A, satu lagi punya versi B. Dua-duanya punya fakta yang kita bingung. Udahlah Pak, saran saya beberapa waktu ini jangan banyak nonton dulu deh. Jangan nonton berita dulu, udah banyakin zikir dulu, minta petunjuk ya Allah. Tolong selamatkan negeri ini. Gitu aja doa kita. Khawatir gak Pak? Harus khawatir. Untuk itu kita harus doa. Kalau di dalam hati kita ada sedikit rasa sayang kepada umat, mau siapapun mereka, kepada semua manusia, insya Allah sudah ada nur kekasih Allah dalam kalbu kita. Ya, untuk itu mari kita baca Al-Fatihah untuk kebaikan kemaslahatan negeri ini. Al-Hazinniyah wali maslahati hadil ummah khasatan baladina Indonesia wali ahliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نستعين صراط الذين ولا الضالين آمين. اللهم ببركة الفاتحة فادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وألف بيننا وبين قلوب المؤمنين. Ya Allah, dengan berkah Fatihah, buka pintu rahmat-Mu ya Allah, tutup pintu keburukan ya Allah, islahkan, perbaiki, damaikan, tentramkan hati kami, hati sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang yang menyembah Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru agak lega Pak. Dari tadi saya mikirin itu terus. Kepikiran, padahal kita nggak nonton berita banyak ya, cuma seliuran. Kepikiran terus. Jadi bikin saya nggak fokus ngajar. Ya. Nggak tahu antum fokus nggak dengerinnya. Insya Allah. Di dalam Al-Quran, selain an-nafs al-mutmainnah, maka identik an-nafs itu jelek. Maka disebut oleh Imam Ibnu Athaillah, apa kata beliau? Kalau disebut an-nafs, ya, kita loncat bagian tengahnya, fahiya fi anfusiha mazmumah. Pada dasarnya jiwa itu punya karakter yang mazmumah, yang buruk. Jadi jiwa kita ini kalau dibiarkan lepas, gak perlu ada syaitan. Dia sudah jahat. Ketika Nabi Adam, Allah pilih jadi khalifah di bumi, apa kata malaikat? Ya Allah, kenapa engkau memilih jiwa-jiwa yang ganas, yasfikud dam, menumpahkan darah. Dari dulu, mulai zaman Habil Qabil, itu terjadi. Yang kedua, yufsid, merusak di bumi. Bagi malaikat, bumi yang bagus itu, kalau bentuknya kayak hutan, Mbak, itu bagus.
Kalau kita pindahkan pasir, gunung-gunung, batu, kita pindahin jadi gedung-gedung di Jakarta, bagi malaikat ini merusak. Bagi kita apa? Pembangunan, kemajuan. Beda nggak karakter kita sama malaikat? Baik, untung nggak malaikat Pak yang jadi khalifah di bumi. Kita ledekin ini kan malaikat marah nggak? Enggak Pak, malaikat nggak ada emosinya. Untung kita Pak, coba, kita nggak punya sayap. Malaikat punya sayap. Kalau bukan kita yang mentadbir bumi, maka tidak akan ada namanya mobil, motor, pesawat. Akhirnya kita bisa terbang bareng-bareng kan? Kalau malaikat kan terbangnya sendiri. Ya. Kalau mau numpang, numpangnya ke buruk. Dia numpang kan? Buruk. Nah, dalam hal ini, malaikat tidak melihat sisi yang lain dari Adam. Bahwa Nabi Adam tidak hanya nafsiyah, membunuh ataupun merusak. Dia ada sisi lain. Nah, inilah garis batasnya. Jasad, nafs. Kita garis batas. Ini disebut dengan manusia yang zahir. Sebut apa? Manusia yang zahir. Penghubung nafs dan akal dan jasad itu disebut dengan akal. Maka ada naik di atasnya, tembus. Ini disebut dengan manusia yang batin. Manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dan ini ada dua. Yang pertama disebut qalbu, yang kedua disebut ruh. Nah, di sini qalbu nggak dibahas di bagian ini, tapi dibahas di bagian lain. Dibahasnya ruh dan sir. Loh, sir di mana? Jadi kita ini kalau zikir, Bapak kalau zikir pakai lidah apa pakai qalbu? Dua-duanya, serius. Kita cek nih. Ya. Kalau sholat tadi pakai fisik, benar? Qalbunya ngikut nggak? Serius. Tadi khusyuk nggak? Kalau tidak ada keselarasan kolbu dengan apa yang dibaca, maka berarti sholatnya baru jasadiyah. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholatnya baru jasadnya. Sama nggak dengan munafik? Dia sholat, pikirannya kemana-mana. Itu sholat jasadiyah. Sholat ini palsu, Pak. Sholat palsu. Kalau sholat nafsiyah, itu orang sholat kalau dia lagi butuh. Tapi kalau sholatnya qalbu, dia sudah sholatnya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Dia sudah tahu, saya butuh ini. Saya butuh sholat. Maka orangnya minimal sholat dengan qalbunya. Apa karakter orang kalau sholat sudah dengan qalbu? Dari awal takbir sampai assalamualaikum, yang dominan nama Allah. Allah, Allah. Begitu aja isinya, Allah Maha Besar. Allah, terus Allah yang terdalam dalam hatinya. Ini khusyuk level 1. Jadi bagi saya, antum faham apa yang dibaca, itu belum khusyuk. Itu namanya nerjemah. Kalau gitu orang Arab khusyuk semua dong. Ya, kita khusyuk semua dong. Ya. Ini samping saya ada Buya Asfi ya, masih muda. Itu baca kitab Pak, nggak perlu lihat, ngerti nerjemahinnya. Santri-santri di pesantren bisa nerjemah. Apakah mereka khusyuk? Enggak. Dulu ada syekh dari Arab datang ke sekolah kita. Pulpennya jatuh, dia ambil Pak pulpennya, ambil lagi. Khusyuk nggak tuh? Dia paham nggak yang dia baca? Dia paham yang dia baca. Tapi ternyata pemahamannya baru di akalnya, belum sampai ke qalbunya. Qalbu itu kalau sudah tersentuh nama Allah, maka ada beberapa efeknya. Pertama, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anfal, wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, qalbunya bergetar. Ada Pak, bergetar. Makanya orang mengatakan, murid-muridnya Imam Junaid, kalau Junaid sholat, kami mendengar gemuruh jantungnya. Kedengeran Pak, tapi nggak selalu, terjantungan lagi ya. Makanya ada orang kalau zikir, pingsan Pak. Kenapa dia pingsan? Karena jantungnya nggak beraturan. Nggak beraturan. Ya, saya dulu waktu umur 13-14 tahun sering pingsan kalau zikir. Tahu-tahu orang-orang udah nggak ada di masjid. Ya, apa yang kita baca? Kita cuma baca la ilaha illallah, bergoncang dalam ini, pingsan. Dan itu berbulan-bulan. Orang bilang saya, wah ini orang udah nggak beres nih gitu. Hampir aja dibilang gila kita Pak. Untung nggak jadi ya, untung waras lagi.
untuk normal lagi, sampai kuat jantung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi jantungnya, sekarang badannya yang bergerak. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 23. Dibacakan ayat-ayat Allah, zikrullah taqsya'irru minhu, bergetar. Ya, bergetar karenanya, karena taqsya'irru ini bisa diartikan juga bergerak karena nama Allah, karena ayat-ayat Allah, karena Al-Quran, karena zikrullah. Kulit juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit orang yang dia takut kepada Allah. Jadi tubuh jasadnya ikut bergetar. Pernah lihat ada orang main bola atau nonton bola, ketika bolanya mau gol, badannya ikut teriak, mulut teriak, badannya ikut melonjak. Pernah lihat? Nah, kira-kira begitu, Pak. Ketika kalimatullah ini dibaca oleh si fulan ini, dan dia tahu tekniknya, diajarkan oleh gurunya yang bersanad kepada Rasulullah, lalu dia hunjamkan ke kolbunya. Di saat kalimah itu mau masuk ke dalam kolbu, terjadilah hentakan. Itu sebabnya kenapa sebagian orang-orang ahli zikir, itu zikirnya dia sembari bergerak, bukan dibuat-buat itu. Ya, kita aja yang bilang dia kesurupan. Beda, Pak, kesurupan jin sama kemasukan kalimatullah itu beda. Yang ngeruqyah butuh diruqyah lagi, tar. Jadi pernah kejadian orang zikir begini lebih asyik, diruqyah sama teman kita. Bingung dia, ya. Justru lebih tajam kolbunya orang ini daripada yang meruqyah. Yang meruqyah pakai suuzon, oh ini jin. Tidak akan pernah bersatu di dalam kolbu nama Allah dan jin, gak pernah. Saya pernah menyebutkan di sini bahwa syaitan itu minta izin kepada Allah. Ya Rabb, dia manggil Allah juga, ya Rabb. Jadi syaitan itu bertuhannya ke siapa? Allah juga. Izinkan aku masuk ke dalam jantungnya manusia, ke dalam kolbunya ke manusia, baik yang zahirnya jantung ataupun yang batinnya hati. Apa kata Allah? Enggak bisa, enggak boleh. Tapi aku izinkan kamu masuk melewati jalur pembuluh darah. Itu sebabnya Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Di mata ada pembuluh darah nggak? Makanya mata kita nakal, Pak. Bener nggak? Iya, gitu aja, Pak. Mata saya juga nakal kok. Lidah kita suka nyelekit nggak? Iya, karena di situ ada. Ya, telinga kita senang denger yang jorok-jorok nggak? Ngaku aja, Pak. Iya. Kalau ngeliat orang tengkar seneng nggak? Seneng. Tuh antum kan suka ngeliat beda berita, perang berita. Ya udah naik dikit. Kalau dulu perangnya perang fisik, adu ayam, sekarang adu orang, adu opini. Itu hobi. Nah, orang-orang yang jualan berita itu, mereka level pertengkarannya udah sampai di perang akliyah, bukan fisik lagi. Nafsiyahnya yang bermain itu. Dan mereka makan dari situ, Pak. Dari ngadu domba orang itu. Menyebar hoax. Menyebar opini-opini yang tidak sahih. Ya, na'udzubillah min dzalik. Si kolbu ini, puncaknya ketika dia bersatu kalimah itu dengan namanya. Jadi kalau nama Allah, kolbu itu dia nggak mau diisi dunia, apa nggak mau. Dia nggak bisa diisi lawan jenis, nggak bisa diisi mobil. Kekecilan mobil itu. Di kolbu kita kekecilan dia. Karena kolbu itu luasnya bukan main. Dia nggak bisa diisi rumah. Maka antum kalau beli rumah yang bagus, abis itu dia minta lagi. Siapa yang minta? Nafs. Sama kolbu ya, kolbu nggak puas. Bukan ini yang aku cari. Orang kalau sudah mencapai suatu gelar, dia nggak puas. Dia pengen gelar lagi, pengen gelar lagi. Begitulah terus. Kenapa? Kolbu kita terluas. Maka yang meminta-minta nanti nafs. Si kolbu kesepian. Kolbu yang tidak mendapatkan asupan asma Allah yang husna itu, nama Allah yang indah, maka kolbunya akan kekurangan gizi. Disinilah seseorang kalau tidak berzikir dengan kolbunya, dia tidak merasakan puncak. Yang ketiga, itmi'nanul qulub, ketenangan kolbu. Apa bedanya nafs mutmainnah dengan kolbu yang damai? Nafs yang tenang itu hanya dapat dicapai dengan kolbu yang berzikir. Jadi nggak, mohon maaf, kalau banyak orang tanya, Ustadz gimana cara menundukkan syahwat? Nggak ada doanya. Dan banyak orang, Ustadz kasih dong saya zikir menundukkan syahwat. Nggak ada. Nggak ada zikir menundukkan syahwat. Zikir-zikir itu bukan untuk nafs. Zikir itu untuk melawan syaitan di kolbu.
Jadi kolbu kita setiap kali lepas dari zikrullah, maka belalainya syaitan masuk ke dalam. Berarti zikir hanya untuk melawan nafsu, urus sendiri. Latih puasa, latih bangun malam, latih tidak banyak ngomong, latih sendiri. Jangan salahin syaitan kalau maksiat. Ya. Kalau kita berpikir yang jorok, itu bisikannya emang dari syaitan. Tapi nanti yang eksekutornya siapa? Nafsu kita. Selalu itu. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau sudah paham nih, jadi ada diri yang disebut dirinya kolbu. Kolbu boleh dirasakan sentralnya jiwa, sentralnya manusia. Sentralnya ini dia cuma diisi dengan nama Allah, sifat Allah, nggak lebih. Dia nggak mau apa-apa. Itu sebabnya beberapa teman kita yang level, kok pengenalannya ke dalam dirinya sudah level kolbu, lagi lapar, zikir hilang pak laparnya. Lagi sakit badannya, jasadnya, diajak zikir, langsung ringan. Ini Ustadz kita kan ahli Quran tuh, kalau sakit tuh baca Quran aja tuh Pak. Karena kolbunya sudah nyaman dengan Al-Quran, langsung ringan. Coba Bapak rasakan, kita lagi sakit demam nih, yang kita baca apa? Gitu ya, benar nggak? Dalam ilmu huruf, orang baca itu ada kaitannya dengan Allah. Itu sebabnya dalam tradisi ahli zikir ada zikir supaya nanti kalau antum kesakitan nggak perlu ngeluh lagi, malu kepada Allah, mending sebut nama Allah, udah gitu aja. Ini rahasia zikir Allah atau Allah. Jadi ini nggak beda. Dalilnya apa? Qul wallahu ahad. Qul, katakan ya Muhammad, huwa Allah ahad. Itu tinggal antum pretelin satu, boleh zikir boleh Allah, boleh ahad. Zikirnya Bilal bin Rabah, ahad. Disebut ismul fard, berzikir dengan satu nama. Tapi ini dibantah kemudian oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dia katakan, ini kalimatnya belum sempurna. Apakah ada kalam yang lebih sempurna daripada nama Allah? Tidak ada. Maka orang cukup dengan zikir Allah, ahad, itu sudah lengkap. Ya. Lalu, kalau dia terus mengasupi kolbunya terus. Kolbu hanya makanannya apa tadi? Nama Allah dan sifat Allah. Oke? Sudah nyambung? Kalau nafs tadi makanannya apa? Ya, kehendak, syahwat. Kalau badan ya makanannya nasi, air. Kalau kolbu makanannya zikrullah. Zikir yang mana? Bukan zikir lisan saja, tapi zikir lisan yang sudah tembus ke dalam kolbu. Tapi kolbu ini nanti, kalau kita berhenti di kolbu, ada satu diri kita lagi yang disebut di dalam kitab ini, ar-ruh. Roh. Roh ini yang Nabi katakan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Jadi ketika Jibril datang bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Islam, iman, sudah ada rukunnya. Ihsan apa rukunnya? Cuma satu. Engkau menyembah seakan memandangnya, atau merasa dipandangnya. Yang merasakan memandang Allah, yang merasakan dipandang Allah, itu bukan tubuh ini. Bukan juga nafs, bukan juga qalb, tapi yang merasakan siapa? Ruh. Ini yang disebut dengan ihsan. Hadis Imam Muslim, hadis pertama dalam Kitabul Iman. Jadi ternyata Imam Muslim ini canggih sekali. Dia bukalah Kitabul Iman, bab iman dalam Sahih Bukhari, dengan ajaran Islam semuanya. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Puncaknya di ihsan itu. Nah, hari ini kita ngaji kebanyakan fokus di bab fikih. Fikih jatuhnya kemana? Hukum fikih jasad. Makanya hukum fikih membahas, boleh nggak Ustadz saya sholat setelah menyentuh istri? Sahkah sholat saya kalau sarung saya di bawah mata kaki? Ustadz, bolehkah saya motong jenggot? Ustadz, semua pertanyaannya apa? Bab jasad. Benar nggak? Antum harus naik ilmunya. Minimal ke nafs. Ustadz, jiwa saya kok merasa gelisah, apa obatnya? Makanya anak-anak remaja sudah mulai banyak ngaji, cuma saya ngaji ke ustadznya juga lagi gelisah.
belum menemukan jalan menuju kalbunya, ya sama-sama galaulah berdua, ya galaulah semua. Bagaimana mungkin, ini saya dulu Pak, waktu kita buat training bersama teman-teman Korps Dai Muda, salah satu lembaga zakat terdekat kita di sini, itu buat latihan daurah dai. Saya telat nyampe, jadi nggak ada bus masuk ke Baduy. Akhirnya kita sewalah angkot. Kita tanya, Mas, kamu bisa nganter ke Baduy nggak? Oh bisa. Bener Pak, diantar beneran. Udah nyampe, itu udah malam, udah jam 7. Ternyata sinyal udah habis. Handphone pun sudah nggak bisa hidup. Ya, baterainya habis. Teman saya masih bisa buat GPS-nya. Bilang, Mas, ini kok tambah menjauh? Tadi 1 kilo, sekarang udah jadi 10 kilo. Jadi kita nggak jauh Pak. Nggak jelas. Udah naik gunung, turun gunung, udah 7 gunung tuh kita naikin turun sampai dorong berapa kali. Angkotnya kan mati-mati hidup. Hujan lagi, Masya Allah. Saya mikir, ini kali ya nasib para guru-guru yang mengajak kepada Allah, tapi dia tidak tahu jalan menuju Allah. Tersiksalah muridnya dengan wirid-wirid yang membuat dia tidak sampai kepada Allah. Tersiksalah muridnya dengan zikir-zikir yang membuat dia lelah, nggak bisa mengobati dirinya. Kayak gitu ya, kayak sopir angkot nggak ngerti jalan. Ketika nyampe, ya itu jadi bahan daurah. Ya. Bahwa kalau kita mau jadi dai, mau jadi penunjuk jalan menuju sesuatu, harus ngerti dulu jalannya. Harus menempuh dulu jalan itu sendiri. Kalau kita sudah menempuh sendiri, apapun kejadian nanti murid, ya kemana-mana, kita tahu, oh kamu lagi di sana, cepat kembali. Itu kelebihan orang yang berguru, bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berguru, punya guru, gurunya terus. Jadi bukan bersanad ke Nabi itu, kita langsung baca Sahih Bukhari. Putus sanad antum. Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis, dia berangkat dari Uzbek ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir. Masa kita langsung ke Imam Bukhari? Bukhari wafat tahun berapa? 256, kita 1443 ya? Udah berapa jaraknya? Terus antum bilang langsung saja ke Bukhari. Kalau Imam Bukhari hari ini hidup, kita akan dihardik sama beliau dan dikatakan, ente dajjal, ente pembohong, ente bukan murid aneh. Kira-kira begitu kata beliau. Ya? Harus cari guru yang bisa menghubungkan kita kepada mereka. Dan itu wajib hukumnya. Saya mau tanya, kalau jasad kita sakit, wajib nggak datang ke dokter? Serius, ini wajib. Beneran? Wajib nggak? Wajib nggak? Kalau antum ada persoalan kedokteran, nanyanya ke ustadz atau nanyanya ke dokter? Ini kan ustadz sering jadi tumbal. Antum sakit badan tapi kita yang dimintain doa. Ustadz, kasih doa dong. Ya bisa sih ngasih doa doang. Sembuhnya di tangan Allah. Ada sih orang sembuh tergantung yakinnya. Kalau penyakitnya masih bisa dibenerin lewat doa, kan ada penyakit yang nggak bisa pakai doa. Ini diakui sendiri oleh dokter herbalis di zamannya, dokter syar'i di zamannya, Syekh Ibnu Qayyim. Beliau kan seorang ulama plus dokter. Punya kitab judulnya At-Tibbun Nabawi. Apa kata beliau? Ini herbal, namanya Habatus Sauda. Dia bisa mengobati penyakit A, tapi nggak bisa mengobati penyakit B. Apakah Ibnu Qayyim ketika berkata begitu, dia melanggar kalam Nabi? Nabi mengatakan, Habatus Sauda syifa min kulli da'in. Obat segala penyakit. Apakah dia melanggar Nabi? Enggak. Yang dimaksud Nabi penyakit yang berkaitan dengan potensi yang ada di Habatus Sauda. Ada ilmunya Pak di sana. Baik. Jadi kalau kita sakit fisik, kita datang ke dokter fisik. Sakit nafs, datang ke psikolog. Ya, kalau nafs yang masalah datangnya siapa? Psikolog atau ustadz yang jago ahli jiwa. Yang bisa disebut ustadz ahli galau. Itu bisa tuh jadi referensi. Cuma psikolog dan ustadz ini sama, bedanya psikolog dia udah punya patron sendiri, kaidah sendiri. Kalau si ustadz dia punya dalil-dalil untuk menghibur kita, biar nafsnya lega dikit deh. Tapi itu tidak permanen. Yang permanen kalau punya guru kolbu, mursyid kolbiyah, mursyid yang bisa membimbing kolbu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba antum sekarang cari guru yang bisa membimbing kolbu menyebut nama Allah. Itu yang dicari Pak. Ini minimal orang kalau udah nyampe di sini udah jadi kekasih Allah. Kalau dia kenal kolbunya. Ya. Kalau dia naik lagi ar-ruh, dia sudah menjadi kekasih Allah yang tinggi, wali-wali Allah yang kabir. Inilah kualitas para nabi, para sahabat, para aulia, wali-wali Allah.
Jadi wali Allah itu nggak ada kaitannya dengan kesaktian. Kaitannya wali Allah itu rohnya, berkoneksikah dengan Allah, merasa memandang Allah, merasa dipandang Allah, atau tidak. Jadi jangan merasa wali, merasa sudah kekasih Allah, kalau belum merasakan ini. Berarti walinya baru wali umum di kolbu. Mau dia mursyid, mau dia kiai, mau dia siapapun. Kalau belum merasakan ini, tahu diri aja ya. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah tahu kualitas diri kita. Gak usah belagu-belagu kita ini kiai, ustadz, orang suci, jago tahajud, banyak zikir pagi sore. Gak ngaruh.